Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat wal akhwat, para ibu-ibu, para akhwat dan para hadirin yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua. Di antara yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat sunnah, kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga nikmat ya kita diberikan waktu, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat kita dijaga dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Dan nikmat-nikmat yang lainnya, diantaranya pada kesempatan ini kita kembali bertemu dan berkumpul dalam salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu yang merupakan taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita, dimudahkan kita dalam kita belajar agama ini, dimudahkan dalam kita memahami dan juga dalam mengamalkan ya agama, ya ilmu yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semua, kepada semua umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengikuti sunnah dan petunjuk beliau sampai dengan hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para ibu dan para akhwat dan para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Prinsip Dasar Islam. Kemudian juga setelahnya dilanjutkan dengan buku doa dan wirid yang ditulis oleh ya Ustadz kita Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang bab yang keempat atau prinsip yang keempat, yaitu bahwasanya asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Ya inilah asas, ya dasar, ya pondasi daripada agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya dan meninggalkan, menjauhkan ya segala bentuk kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah ya membahas ya tentang rukun atau pengertian daripada tauhid
pengertiannya, kemudian juga pembagiannya, ya pembagian dari tauhid, kemudian juga syarat, ya apa saja syarat-syarat ya dari kalimat la ilaha illallah. Ya sebenarnya kita sebutkan kurang lebih ada berapa ibu-ibu? Ada berapa syarat kemarin ibu-ibu? Ada berapa syaratnya? Ada 7. Ya ada 7 syarat. Ya sehingga ya kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan ini bisa bermanfaat. Ya maka harus terpenuhi 7 syarat ini. Ya kita ulang, yang pertama yaitu harus ya dia al-ilmu, dia mengetahui, maksudnya dia mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Dan makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, ya tidak ada ya sesembahan yang hak, yang berhak diibadahi dengan benar, ya la ma'buda bihaqqin illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua al-yakin. Ya, seorang yang mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, dia harus yakin. Ya, dia yakin, meyakini ya akan kebenaran kalimat la ilaha illallah ini. Ya, dia meyakini akan kebenarannya ya tanpa ya ada keraguan, kebimbangan sedikit pun tentang apa? Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga al-ikhlas. Yang ketiga adalah al-ikhlas. Maksudnya ya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia harus ikhlas. Artinya betul-betul dia murnikan semua amal ibadahnya ya dari segala bentuk kesyirikan. Ya segala bentuk kotoran syirik. Dia harus murnikan semua ibadahnya itu, ya baik itu sholatnya, ya zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya dan lain-lain, infaknya, sedekahnya, zikirnya, doanya dan semua ibadahnya. Ya dia harus murnikan, ya dia tunjukkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, as-sidqu. Yang keempat yaitu jujur. Ya maksudnya dia ucapkan kalimat la ilaha illallah ini dengan jujur. Ya dia ucapkan dengan jujur. Barang siapa yang lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ia adalah orang munafik. Ya jadi dia harus jujur, lisan dan hati harus sejalan. Ya dua-duanya. Ya jangan sampai ya apa yang di lisan berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya harus sesuai. Ya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ya dia jujur. Ya hatinya juga meyakini ya akan kebenaran la ilaha illallah tanpa ada ya sedikit ya penolakan atau mendustakan kalimat tersebut. Kemudian yang berikutnya yang kelima, al-mahabbah. Ya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya tentunya dia harus cinta, dia mencintai kalimat la ilaha illallah ini. Ya dengan dia senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, dia senantiasa berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Karena dia mencintai kalimat la ilaha illallah, dia juga mencintai ya kandungan atau isi dari kalimat la ilaha illallah ini. Ya, dia mencintai konsekuensi yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang syarat yang kelima, dia harus mencintai ya la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, termasuk juga mencintai orang-orang yang bertauhid. Ya dia mencintai kalimat tauhid dan mencintai orang-orang yang bertauhid. Ya orang-orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, al-inqiyad, yaitu tunduk dan patuh. Ya, tunduk dan patuh ya terhadap segala konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini. Ya, yaitu apa konsekuensinya? Dia beribadah hanya kepada Allah. Kemudian dia mengamalkan syariat
syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah konsekuensi ya dari kalimat la ilaha illallah. Ya, dia mentauhidkan Allah, dia beribadah hanya kepada Allah, dan dia mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ya syarat dari kalimat la ilaha illallah supaya kalimat ini bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya, yaitu al-qabul. Ya, dia harus menerima. Ya, dia harus menerima ya kalimat la ilaha illallah, ya menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat la ilaha illallah ini. Ya, dia beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan ya segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dia 7 syarat ya kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang pembahasan berikutnya yaitu rukun dari kalimat la ilaha illallah. Di kalimat la ilaha illallah ini memiliki rukun. Ya, memiliki rukun. Artinya ya kalau tidak ada salah satunya, kalau rukun itu hilang, maka batal. Ya, maka batal ibadah tersebut. Ya, rukun ini adalah perkara yang sangat penting. Nah, la ilaha illallah ini memiliki 2 rukun. Memiliki 2 rukun. Yang pertama yaitu an-nafyu, yang kedua al-isbat. Nah, apa arti an-nafyu? An-nafyu artinya meniadakan, mengingkari. Ya, mengingkari atau meniadakan. Maksudnya apa? Mengingkari, ya menafikan semua yang disembah selain Allah. Ya. Yaitu kalimat la ilaha. Jadi la ilaha illallah ini terdiri dari dua kalimat. La ilaha dan illallah. Nah, kalimat yang pertama yaitu la ilaha. Ya, la ilaha. Dan di sini dia terkandung makna penafian. Ya, pengingkaran. Ya, peniadaan. Terhadap apa? Terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ingkari, ya kita buang semuanya, kita tiadakan. Ya, baik itu berhalanya, patungnya, ya yang disembah oleh manusia, baik itu matahari, baik itu bulan, baik itu gunung, ya baik itu api dan lain-lain dari sesembahan-sembahan yang disembah oleh manusia, maka kita tiadakan, kita buang semuanya, kita tolak. Ya, tidak. Ya, semuanya tidak sah. Ya, kita tolak semuanya, kita buang. Ini namanya an-nafyu. Ini rukun yang pertama dari kalimat la ilaha illallah. Maka rukun yang pertama ini membatalkan kesyirikan dengan segala macamnya. Maka dibatalkan semua macam-macam kesyirikan. Ya, dibatalkan dengan kalimat la ilaha. Dan mewajibkan kufur, ingkar kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Yang pertama batal, ya kemudian yang kedua ya wajib mengingkari ya sesembahan tersebut. Nggak boleh kita benarkan, nggak boleh. Ya, harus kita tolak, harus kita ingkari. Ya, patung-patung atau berhala, ya atau api yang disembah oleh manusia atau matahari dan seterusnya, kita harus tolak itu semuanya. Nah, kemudian yang kedua al-isbat, yang menetapkan, yaitu kalimat illallah. Ya, kalimat yang kedua itu kalimat illallah, artinya ya selain Allah, kecuali hanya Allah. Ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Kita tetapkan ya sesembahan yang hak itu, ya ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kita tetapkan semua ibadah, semua amalan kita tetapkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Maka rukun yang kedua ini menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan mewajibkan untuk mengamalkannya.
Nah, ini dia dua rukun dari kalimat la ilaha illallah. Apa dalilnya? Ya, apa dalil bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki dua rukun? Dalilnya di sini disebutkan ada dua ayat. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini, "Faman yakfur bit-taghut." Kata Allah, barang siapa yang kufur. Kufur itu artinya ingkar. Ya, makanya orang kafir itu, kenapa mereka dikatakan kafir? Karena mereka ingkar. Ya. Maka barang siapa yang mengingkari tagut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali dengan buhul yang sangat kokoh. Ya. Lam fisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, di ayat ini perhatikan Allah mengawali dengan kalimat tadi, "Faman yakfur bit-taghut." Siapa yang mengingkari tagut? Berarti di sini apa? Ya, terkandung makna yang pertama, rukun yang pertama. Ya, mengingkari tagut. Tagut itu maknanya adalah apa? Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Yaitu makna dari tagut. Ya, apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya tagut. Maka kata Allah, ya, siapa yang mengingkari tagut. Nah, maka di sini ya rukun yang pertama. Wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah. Ya, maka di sini apa? Rukun yang kedua. Ya, menetapkan ya bahwasanya dia itu hanya beriman, dia itu hanya yakin, percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Ya, maka ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, ya surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah utus ya pada setiap umat, ya setiap umat itu seorang rasul. Jadi setiap umat itu ya pasti ada rasulnya, ada nabinya yang diutus kepada mereka ya untuk menyampaikan ya kebenaran, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap umat ada rasulnya, ada nabinya, ada utusannya yang diutus kepada mereka. Nah, semua rasul itu ya, mereka menyerukan ya kepada kalimat yang satu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Semuanya ya berdakwah, mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Allah, "Ani'budullah." Semuanya berseru ya, berkata mereka apa? "Ani'budullah." Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. U'budullah. Sembahlah ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan segala macam taghut. Ya, taghut tinggalkan. Ya, jauhi taghut. Dan taghut ya tadi seperti kita jelaskan, segala sesembahan yang disembah selain Allah itu namanya taghut. Nah, maka di sini ya terdapat ya dua rukun la ilaha illallah. Mana rukun yang pertama? Ya, di situ yaitu di kalimat wajtanibut taghut. Ya, wajtanibut taghut ini rukun yang pertama. Ya, hendaklah apa? Menjauhi, meninggalkan taghut. Adapun ani'budullah, dan sembahlah Allah, maka di sini apa? Di sini rukun yang kedua. Ya, ani'budullah di sini rukun yang kedua, itu menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, maka dari sini para ulama ya menjelaskan bahwasanya la ilaha illallah ini memiliki dua
dua rukun. Ya, dua rukun, dan banyak juga dalil-dalil yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan tadi, lanjutan dari ayat tadi, An-Nahl ayat 36, "Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah." Maka di antara mereka ini, umat ini, ada yang Allah berikan petunjuk, ya, yang diutus kepadanya Rasul, ada yang dapat petunjuk, dapat hidayah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan ada juga di antara mereka yang ya tetap dalam kesesatannya, tetap dalam kesirikannya. Fasiru fil ardi, kemudian kata Allah, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini, ya, fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin, dan perhatikanlah, renungilah bagaimana kesudahan, ya, orang-orang yang mendustakan para rasul tersebut. Ya, kita disuruh, ya, untuk mengambil pelajaran. Apa akibat, ya, orang-orang yang berani menentang Rasul, tidak mau beriman kepada Rasul. Maka lihatlah kesudahan mereka ini. Ya, semuanya binasa. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya, ya, kaumnya Nabi Musa, atau yang tidak mau beriman kepada Nabi Musa, di antaranya siapa? Firaun. Ya, Firaun. Ya, semuanya, ya, Allah binasakan Firaun beserta, ya, pasukan-pasukan yang tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Semuanya Allah binasakan, Allah tenggelamkan, ya, di Laut Merah. Ya, Allah binasakan mereka. Ini karena apa? Mereka membangkang, ya, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga dengan yang lainnya. Ya, Nabi siapa misalnya? Ya, Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh alaihi salam, ya, Rasul yang pertama. Ya, lihat apa yang terjadi kepada umatnya, kaumnya, ya, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah berdakwah selama, ya, 950 tahun. Ya, siang dan malam beliau berdakwah. Ya, siang dan malam beliau berdakwah, akan tapi yang beriman hanya sedikit saja. Ya, beliau berdakwah dengan waktu yang sangat lama, 950 tahun, akan tapi yang beriman sangat sedikit. Maka akhirnya apa? Allah kirimkan hukuman, ya, siksa, azab kepada mereka yang tidak mau beriman, yaitu mereka, ya, tenggelam juga. Mereka tenggelam. Ya, Allah kirimkan, ya, banjir yang sangat besar. Ya, sehingga, ya, bumi ini tenggelam semuanya. Ya, sehingga bumi ini, ya, tenggelam, ya, semuanya. Dan yang selamat yaitu Nabi Nuh, ya, dan orang-orang yang beriman, yang naik ke atas bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Dan juga, ya, nabi-nabi yang lainnya. Ya, Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana kisah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi. Ya, Allah siksa mereka. Ya, Allah azab mereka di dunia, ya, dan juga, ya, nanti di akhirat, ya, hukuman yang lebih parah lagi di akhirat, di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lanjutkan. Ini dia rukun dari kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi ada dua rukun. Yang pertama, nafi, meniadakan, mengingkari, menolak, ya, segala sembahan selain Allah, ya. Kemudian yang kedua, al-isbat, menetapkan. Maksudnya kita tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita tunjukkan ibadah-ibadah kita. Ya, amal-amal soleh kita semuanya kita tetapkan hanya kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dua rukun la ilaha illallah. Para ibu dan para akhwat yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di sini yaitu tentang kesyirikan dan bahayanya. Ya, di sini penulis menjelaskan, ya, secara khusus tentang, ya, bahaya daripada kesyirikan ini. Ya, dia memiliki mudarat yang sangat banyak. Dikatakan di sini, jika bentuk-bentuk ibadah yang Allah syariatkan dipalingkan dari Allah Azza wa Jalla atau secara bersamaan ditunjukkan kepada Allah,
dan juga kepada selainnya, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Jadi syirik ini ada dua. Ya, yang pertama yaitu dia palingkan ibadahnya ya kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Atau yang kedua, ya, dia apa? Dia beribadah kepada Allah, ya, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ya, dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dia lakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, mereka yakin kepada Allah. Ya, mereka mentauhidkan Allah tapi dengan tauhid rububiyah saja. Ya, akan tapi mereka masih beribadah kepada selain Allah, masih minta-minta kepada patungnya, ya, dan sembahan-sembahan mereka. Ya, maka ini juga disebut juga kesyirikan. Ya, menduakan Allah. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, bentuk-bentuk ya kesyirikan. Sebelum beliau jelaskan bahayanya, beliau jelaskan dulu bentuk apa saja bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Ya, yang paling banyak. Ya, yang ini menyebar di mana-mana ini keyakinan ini. Yang ini merupakan ya termasuk kesyirikan. Di antaranya di sini beliau sebutkan ada 4. Ya. Yang pertama, meminta suatu maslahat atau dijauhkan dari mudarat. Dia meminta manfaat, suatu manfaat, atau dia menolak mudarat, dia menolak bahaya. Kepada siapa? Kepada kuburan Nabi, ya, kuburan Habib, kuburan wali, kuburan kiai, dan yang lainnya. Ya. Atau dia bernazar, ya, dan menyembelih hewan, ya, untuk apa? Untuk mereka. Ya, untuk apa? Untuk mereka. Nah, ini semua ya termasuk apa? Kesyirikan. Ya, masuk kesyirikan. Ya, dia meminta sesuatu, ya, meminta suatu manfaat, ya, baik itu dia minta rizki, ya, dia minta kemudahan dalam urusannya misalnya, ya, atau dia minta yang lain-lain dari kebaikan-kebaikan, ya, atau dia minta kepada kuburan tersebut agar ditolak dari apa? Bahaya, dari musibah, dari malapetaka. Nah, ini semua adalah bentuk apa? Kesyirikan. Ya, bentuk kesyirikan. Atau dia bernazar, atau dia menyembelih hewan, ya, untuk kuburan tersebut. Dia datang ke kuburan, kemudian dia sembelih hewan di situ. Ya, untuk apa? Untuk kuburan tersebut. Nah, ini juga adalah kesyirikan. Yang kedua, bentuk kesyirikan mempercayai dan mendatangi dukun. Ya, mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, kemudian orang pintar, ya, tukang ramal, dan yang semisalnya, dan meminta perlindungan kepada jin. Ya, minta perlindungan kepada jin. Nah, ini semua nggak boleh. Ya, mendatangi dukun ini nggak boleh, kata Nabi SAW. Ya, orang yang mendatangi dukun, man ata arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Siapa yang mendatangi dukun, kata Nabi, yang datang kepada dukun, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, kemudian dia benarkan itu, perkataan dukun itu dia benarkan, maka kata Nabi, lam tuqbal lahu salat arba'ina lailah, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, ini hukuman bagi orang yang ya datang kepada dukun. Solatnya tidak diterima ya selama 40 hari, dan dia harus tetap solat. Ya, dia harus tetap solat. Ya, tapi solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia nggak solat ya lebih besar lagi hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan berkaitan dengan dukun ini, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad.
siapa yang datang kepada dukun kemudian dia benarkan ucapannya, ya, faqad kafara, maka dia telah kafir, dia telah mengingkari ya apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengingkari Al-Qur'an, dia telah mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak boleh ya datang kepada siapa? Dukun atau tukang sihir. Ada juga enggak boleh ya datang kepada tukang sihir. Yang mana sihir ini adalah haram hukumnya. Ya, sihir itu hukumnya haram. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya berkaitan dengan sihir ini, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ya, mereka belajar ya dari dua orang, yaitu dua orang yang mereka malaikat yang berubah menjadi manusia untuk menguji manusia, ya, untuk menguji manusia. Maka ada di antara mereka yang ya terfitnah, ya, sehingga mereka mengikuti ya dua orang ini. Maka mereka belajar sihir ya dari keduanya. Ya, sihir untuk memisahkan antara ya seorang suami dan istrinya, ya. Ini sihir enggak boleh. Ya, kata Nabi SAW berkaitan dengan sihir, man aqada uqdatan summa nafasa fiha, kata Nabi, siapa yang membuat buhul, dia buat buhul, ya, baik itu dengan benang atau yang lainnya, dia buat buhul, kemudian dia tiup buhul tersebut, kata Nabi, faqad sahara, maka dia telah berbuat sihir. Wa man sahara faqad asyrak, dan siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Kata Nabi SAW, orang yang berbuat sihir maka dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaih, dan siapa yang bergantung kepada sesuatu maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Nah, maka ini tidak dibenarkan ya untuk datang kepada dukun ya, atau kepada tukang sihir atau kepada tukang ramal. Ya, tukang ramal. Ya. Kemudian yang ketiga, mempercayai jimat, ya, tongkat, keris, ya, tangkal, susuk kekuatan pusaka, ya, susuk kekuatan pusaka, banang sakti, ramalan bintang dan yang lainnya. Nah, ini semua ya banyak terjadi ya di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, mereka masih ada yang percaya dengan jimat. Ya, percaya dengan apa? Dengan jimat. Padahal Nabi SAW ya mengatakan berkaitan dengan jimat ini, beliau pernah berkata, ya, an Imran bin Husain anna Nabi SAW ra'a rajulan fi yadihi halqatan. Nabi SAW, ini nggak ada di buku ini, nggak dibawakan. Nabi SAW pernah melihat ada seorang laki-laki, ya, di tangannya itu ada gelang dari kuningan. Nabi pernah lihat seorang laki-laki, dia pakai gelang dari kuningan di tangannya. Maka Nabi tanya, mahazihi, ini apa ini, untuk apa? Ya. Hadhihi minal wahina. Ya, maka kata dia, ya, ini ya untuk apa? Menyembuhkan penyakitnya. Kata dia, ini untuk apa? Ya, menyembuhkan ya penyakitnya, kata dia. Ya, jadi dipakai jimat ini atau untuk penangkal dari mara bahaya. Maka kata Nabi SAW, faqala inzi'ha, kata Nabi, lepas itu gelang itu, lepas. Fa innaha la taziduka illa wahna, gelang itu tidak akan menambahmu kecuali kelemahan, bukan akan menyembuhkan, ya, bukan akan membuat kamu kuat, justru gelang itu akan membuat kamu lemah. Kenapa? Karena dia akan bergantung dengan gelang tersebut. Sementara gelang itu tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ya, maka justru dia akan menjadi lemah karena dia bergantung kepada gelang. Yang gelang itu tidak memiliki
kemampuan. Ya, tidak bisa berikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Maka kata Nabi, ya lepas. Gelang itu tidak akan menambahmu kecuali kelemahan. Ya, dia akan semakin lemah. Ya, dia akan bergantung kepada benda tersebut. Fa innaka law mutta wa hiya alaika ma aflahta abadan, kata Nabi. Kalau kamu mati, kalau kamu meninggal, ya, dan gelang itu masih engkau pakai, masih engkau gunakan gelang itu, jimat itu, ma aflahta abadan, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, selama-lamanya kamu tidak akan beruntung, akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini tentang ya bahayanya yang memakai jimat ya dan yang sejenisnya ya. Kemudian yang keempat, mempercayai dan menggunakan jampi-jampi, pelet, guna-guna dan lain-lain. Ya, ini juga tidak dibenarkan. Kemudian beliau mengatakan di sini syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar. Ya, syirik ini merupakan kemaksiatan yang paling besar, kezaliman yang paling zalim. Ya, kemaksiatan, tidak ada maksiat, dosa yang lebih besar dari dosa syirik, nggak ada. Ya, tidak ada yang lebih besar. Dan tidak ada juga larangan yang paling besar daripada larangan berbuat syirik. Begitu juga sebaliknya, tidak ada perintah yang paling besar daripada perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perintah yang paling besar daripada perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau katakan di sini syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar, dosa yang paling besar. Gak ada lagi yang di atas kesyirikan, gak ada. Kezaliman yang paling zalim. Ya, syirik juga merupakan kezaliman. Karena zalim itu artinya meletakkan ya sesuatu tidak pada tempatnya, itu arti zalim. Dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka itulah orang yang berbuat syirik. Dia menempatkan peribadahan itu tidak pada tempatnya. Ya, dia tempatkan kepada selain Allah. Yang mana selain Allah ini tidak memiliki hak untuk diibadahi, untuk disembah. Maka dia telah melakukan kezaliman. Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan. Dan dosa yang paling besar, ya, syirik ini juga dosa yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu Allah tidak akan mengampuni ya orang-orang yang berbuat syirik. Jika pelaku syirik mati di atas kesyirikan dan tidak bertaubat, ya, dia tidak akan diampuni kalau ya dia mati dalam kesyirikannya dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat. Ya, orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat, paling zalim di muka bumi ini. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ia berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik ini adalah kezaliman yang paling besar. Ini dalilnya. Bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ya, bagaimana bisa ya dia ya memalingkan ibadahnya kepada selain Allah? Padahal Allah yang selama ini memberikan rezeki kepada dia. Ya, dari dia kecil sampai dia besar, sampai dia tua, Allah yang kasih dia rizki. Ya, Allah yang kasih dia nikmat, bahkan dari dia baru lahir sampai dia besar, sampai dia meninggal. Bagaimana bisa ya dia palingkan ibadah kepada selain Allah? Kok dia beribadah kepada selain Allah? Padahal Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada dirinya tersebut. Ya, maka inilah kezaliman yang sangat yang sangat besar sekali. Ya, kenapa dia beribadah kepada selain Allah? Pada Allah yang telah menciptakannya, Allah berikan rezeki kepada dia, Allah yang mengatur urusannya dan seterusnya. Kemudian Allah juga berfirman, ya, bahwasanya syirik ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sungguh Allah itu tidak akan mengampuni dosa ya karena mempersekutukannya, yaitu dosa syirik. Wa yaghfiru, dan Allah itu hanya mengampuni dosa ya selain dari kesyirikan itu. Ya. Selain syirik ya Allah akan ampuni. Masih ada peluang ya untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi apa? Lima yasha, tapi tentunya bagi siapa yang Allah kehendaki. Enggak semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi kalau syirik enggak ada. Ya, enggak ada ya toleransi lagi. Ya, enggak ada pintu maaf lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak akan ampunkan dosa kesyirikan. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima, dan siapa yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kata Allah, isman 'azima. Kemudian yang berikutnya juga dalil ayat 116, An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sama dengan ayat yang di atas tadi, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni ya dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa syirik, dan dia mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya, maka orang yang berbuat syirik itu ya orang yang paling sesat. Ya, enggak ada yang lebih sesat daripada orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang bilang, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Nah, ini dia bahaya ya daripada kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan dan bahayanya ya. Kemudian yang berikutnya ya, penulis membahas tentang akibat orang yang berbuat syirik. Akibat orang yang berbuat syirik. Nah, apa ya akibat orang yang berbuat syirik ini? Nah, di sini disebutkan ya ada kurang lebih ada 5 ya, atau hukuman begitu ya, hukuman bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni orang berbuat syirik ya, sebagaimana kita jelaskan tadi. Ya, Allah yang pertama, Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik, yang ia mati dalam kemusyrikannya, mati dalam kesyirikannya dan tidak sempat bertaubat. Ya, tidak bertaubat kepada Allah. Ya, sebagaimana firman Allah di atas ya, surat An-Nisa ayat 116 di atas ya. Kemudian yang kedua, apa hukuman yang kedua? Bagi orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat syirik tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Ya, hidupnya tidak akan tenang. Ya, orang yang berbuat syirik senantiasa hidupnya itu gelisah. Hatinya gelisah. Hatinya sedih. Ya, hatinya sedih meskipun dia ya hidup dengan kemewahan. Ya, hidup dengan ya harta yang melimpah. Ya, tetapi kalau dia berbuat syirik, maka dia tidak akan tenang hidupnya. Ya, tidak akan tenang. Ya, tidak akan bahagia. Ya, kebahagiaan mereka itu hanya kebahagiaan yang fana, yang sementara saja. Kalau mereka bahagia hanya sebentar saja. Sisanya ya kesedihan, ya, ketidaktenangan. Ya. Karena ketenangan itu hanya ada dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya hukuman bagi orang yang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik tidak mendapatkan syafaat. Ya, mereka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, semana hadis Nabi SAW. Ya, ini tidak dibawakan hadisnya di sini. Nabi SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Kata Nabi SAW, setiap nabi itu
kata Nabi Muhammad, memiliki doa yang mustajab. Semua nabi mereka punya doa mustajab yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataj'al kullu nabiyyin da'watahu waqtaba'tu ya da'wati syafa'atan li ummati. Nah, semua nabi itu sudah menggunakan doa mustajabnya. Itu sudah dipakai semuanya. Ya, semua nabi itu punya doa mustajab dan semua nabi itu sudah gunakan kecuali saya. Kata Nabi SAW, kecuali saya yang belum menggunakan doa mustajab itu. Saya simpan, kata beliau. Saya simpan doa mustajab saya untuk siapa? Untuk umatku nanti pada hari kiamat. Lihat bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada kita. Ya, sayangnya Nabi SAW kepada umat Islam. Ya, beliau menyimpan doanya. Ya, doa mustajabnya ya di hari kiamat nanti. Ya, pada hari yang sangat mengerikan. Ya, hari ya kita membutuhkan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Ya, membutuhkan bantuan pada hari yang mengerikan itu. Ya, maka kita butuh dengan syafaat Nabi SAW. Maka Nabi beliau simpan doa mustajabnya nanti pada hari kiamat ya sebagai syafaat bagi umatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Siapa yang mendapatkan syafaat ini? Lihat kata Nabi SAW, yang mendapatkan syafaat ini yaitu apa? Man mata min ummati, yaitu yang orang-orang yang meninggal dari umatku, la yusyrik billahi syai'a, dan mereka tidak berbuat syirik. Jadi ini syaratnya supaya dapat syafaat Nabi SAW. Ya, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, diantara hukuman bagi orang-orang yang berbuat syirik, ya dikatakan di sini orang yang berbuat syirik diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Ya, berat hukumannya. Ya, dia diharamkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram baginya untuk masuk surga. Apa dalilnya? Ada dalilnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 72. Ya, Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Ya, wa malil zalimin min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah ya dengan sesuatu, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Ya, Allah haramkan, Allah yang bilang enggak bakal masuk surga orang-orang yang berbuat syirik. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di neraka. Dan tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Enggak ada yang bisa menolong orang yang berbuat zalim. Ya, orang berbuat zalim di sini itu orang yang berbuat syirik. Enggak ada yang bisa membantunya nanti di neraka, itu enggak ada yang bisa menolongnya. Ya, kalau syirik. Kalau dosa yang lain masih bisa ditolong. Ya, masih bisa ditolong. Tapi kalau syirik ya enggak bisa. Ya enggak bisa. Maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu para nabi, ya, semua nabi itu begitu semangat yang mendakwakan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Ya, karena syirik ini sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali. Makanya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah pasti mereka yang mengingatkan umatnya ya kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Kemudian yang terakhir, ya, hukuman bagi orang yang berbuat syirik. Yang kelima di sini, orang yang berbuat syirik akan terhapus pahala amal-amal kebajikan yang pernah dilakukannya. Lihat, ya, betapa ruginya. Ya, orang-orang yang berbuat syirik ini akan dihapus ya pahala amal-amal kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Dijadikan sia-sia semuanya. Yang enggak ada gunanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-An'am ayat 88.
Ya, Allah berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Ya, kalau mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, makanu lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka pasti lenyap, maka pasti terhapus, hilang dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Dihapus semuanya. Ya, pahala sholatnya, pahala puasanya, kalau dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ya Allah katakan kepada Nabi SAW, ya di ayat yang lain, ya Allah berfirman mengingatkan Nabi Muhammad SAW dari bahaya kesyirikan. Ya, di dalam surat Az-Zumar, ya ayat 65, di sini nggak dibawakan. Ya, Allah ingatkan Nabi Muhammad SAW dari bahaya kesyirikan, jangan sampai ya beliau berbuat syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu, ya kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, ya maka apa? Akan terhapus ya amalanmu. Wala takuna minal khasirin, wala takuna minal khasirin, dan kamu ya pasti menjadi orang-orang yang rugi. Orang yang rugi. Semua ibadahnya, semua pahala ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah kerugian, ya kerugian yang sangat apa? Yang sangat besar. Nah, ini dia beberapa akibat atau hukuman bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah selamatkan kita ya semuanya dan keluarga kita ya dari apa? Dari kesyirikan. Ya amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya di sini itu membahas tentang ya kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Beliau membahas di sini dua kalimat syahadat. Ya, syahadat yang pertama la ilaha illallah itu sudah selesai beliau bahas. Ya, sudah selesai. Kemudian yang kedua yaitu pengertian ya dari syahadat Muhammad Rasulullah. Apa pengertiannya? Ya, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari dua kalimat syahadat ini? Ya, maka kita harus ya mengetahui dan memahaminya dengan baik. Ya, kemudian kita amalkan. Para ulama menjelaskan ya makna dari ya syahadat Muhammad Rasulullah ini ada empat poin. Ya, ada 4 poin. Ya, makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, ya di situ ta'atuhu fima amar. Yang pertama, poin yang pertama yaitu mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Ya, ini yang pertama. Mentaati apa-apa yang Nabi SAW perintahkan. Kemudian yang kedua, kita baca dulu. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua itu membenarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Kita benarkan semuanya. Apa-apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, ya ijtinabu ma naha anhu wazajar. Meninggalkan, menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang sallallahu alaihi wasallam. Kita jauhkan diri kita dari apa-apa yang Nabi larang kepada kita. Kemudian yang keempat, ya makna dari syahadat Muhammad Rasulullah, alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah Ta'ala melainkan dengan cara yang telah ya Allah syariatkan atau beliau syariatkan, beliau ajarkan. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, ya makna dari kalimat syahadat Muhammad Rasulullah yaitu ta'atuhu fima amar. Ya, kita mentaati segala yang beliau ya perintahkan. Ya, kita taati segala ya apa-apa yang beliau perintahkan. Kenapa kita harus taat? Ya, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah perintah Allah.
yang memerintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Nabi SAW. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran ya yang mengiringi ketaatan kepada Allah ya diiringi dengan ketaatan kepada Nabi SAW. Ya diantaranya Allah berfirman, wa ati'ullah ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ini banyak sekali dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, ya taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, di sini diiringi antara perintah taat kepada Allah ya dengan perintah taat kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya taat kepada Nabi SAW ini adalah perkara yang sangat besar. Ya, perkara yang sangat penting sekali. Ya. Ya, taat kepada Nabi SAW. Bahkan Allah jadikan ya dalam ayat yang lain ya, bukti dari kebenaran kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalau dia betul-betul cinta kepada Allah itu dengan apa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau benar-benar kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, ikuti, taati Nabi Muhammad SAW. Ya, sebenarnya Allah berfirman ya dalam surah ya Al-Ahzab ayat 21, dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah maka ikuti aku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad ya kepada mereka yang mereka itu mengaku-ngaku cinta kepada Allah, mengklaim dirinya cinta kepada Allah, katakan kepada mereka, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Kalau kalian ikut Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, maka ini yang pertama. Kemudian di sini dibawakan ayat. Ya, dalil apa dalilnya? Kita wajib taat kepada apa-apa yang Nabi SAW perintahkan. Allah berfirman di sini dalam surat An-Nisa ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim." Ya, ini ganjaran bagi orang-orang yang taat kepada Allah ya dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, siapa saja barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, yudkhilhu jannat, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Ya, masuk dalam surga, inilah kemenangan yang sebenarnya. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya ketika ya kita bisa masuk ke dalam surga. Ya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa ya memudahkan jalan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ya ibu-ibu, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mengancam orang-orang yang tidak mau taat kepada Nabi SAW. Allah ancam mereka, ya mereka itu akan ditimpa oleh fitnah. Ya, di sini nggak disebutkan dalilnya. Ya, Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63. An-Nur ayat 63 Allah mengatakan, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim." Lihat, ini akibat orang yang tidak mau taat kepada Nabi dan Rasul. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya hendaklah orang-orang yang menyelisihi ya perintah Nabi SAW, hendaknya mereka itu takut. Ya, hendaknya mereka itu takut akan ditimpa oleh apa? Antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa oleh fitnah. Ya, dan fitnah di sini maksudnya kesesatan. Hati-hati.
ketika mereka menyalahi perintah Nabi, mereka akan tersesat ya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Au yusibahum azabun alim. Atau kalau mereka tidak mau taat kepada Nabi, tidak mau taat kepada Rasul SAW, ya mereka akan apa? Ditimpa azab yang pedih. Ya. Maka ini hukuman ya bagi orang-orang yang tidak mau taat ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kisah ya bagaimana kisah yang terjadi di perang Uhud. Lihat, akibat tidak taat kepada Nabi. Para sahabat yang tidak taat kepada perintah Nabi SAW di saat perang Uhud, yang mana Nabi SAW merintahkan sahabat, ya Nabi menugaskan beberapa sahabat untuk apa? Ditugaskan sebagai pemanah, ya, yang mereka, ya berada di atas bukit. Akan tetapi ketika mereka ini melihat ya pasuk orang-orang kafir itu karena dipanah dari atas ya, kocar-kacir ya, mereka lari ya, kabur karena dipanah oleh kaum muslimin dari atas. Akhirnya mereka lari dan meninggalkan ya hartanya di bawah bukit itu. Akhirnya para sahabat ini yang berada di atas bukit, yang pemanah ini akhirnya turun ya, dan mereka ya menyalahi perintah Nabi, yang Nabi suruh mereka untuk tetap berada di bukit tersebut. Menang atau kalah nggak boleh turun, kata Nabi. Menang atau kalah nggak boleh turun. Oke, tapi ternyata mereka menyalahi perintah Nabi. Lihat akhirnya apa? Akhirnya kaum muslimin kalah di perang apa? Di perang Uhud. Kalah di perang Uhud dan banyak yang meninggal. Ya banyak yang kaum muslimin yang meninggal, para sahabat yang meninggal. Nah ini karena ya tidak mentaati perintah Nabi SAW. Maka ini yang pertama, ya makna dari kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Kita benarkan ya apa-apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Ya baik itu misalnya tentang perkara-perkara yang gaib. Beliau kabarkan kepada kita tentang kejadian-kejadian gaib. Ya. Kemudian beliau kabarkan misalnya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah. Ya. Misalnya Allah turun ke langit dunia misalnya di sepertiga malam terakhir. Ya maka kita imani saja, kita benarkan saja. Ya, sebagaimana kejadian ya Isra Mi'raj misalnya. Lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika semua ya orang kafir jahiliyah itu mendustakan Nabi SAW. Semuanya mendustakan Nabi. Nabi cerita kepada mereka, saya tadi malam ya melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Palestina. Dari Palestina ya naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Kemudian balik lagi malam itu, balik lagi ke Mekah. Maka ya orang jahiliyah mereka ketawa. Ya. Dan mengatakan, ini Muhammad ini makin gila. Ya, makin gila. Masa dia bilang seperti itu? Dia ya tadi malam ini dari Mekah pergi ke Palestina, ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik ke langit, ya bertemu dengan Allah, kemudian balik lagi malam itu juga, ya maka mereka dustakan. Ya kemudian ada Abu Bakar lewat, Abu Bakar itu sahabatmu bilang begini-begini. Siapa yang bilang? Muhammad. Kalau yang bilang itu Muhammad SAW, maka saya benarkan. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau yang bilang itu adalah Nabi Muhammad, maka saya benarkan, karena beliau adalah orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Ya maka ini yang kedua, ya hendaknya kita membenarkan apa-apa yang Nabi SAW kabarkan. Begitu juga dengan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Ya pada hari kiamat. Ya begitu juga tentang surga dan neraka. Ya itu kita benarkan semuanya. Begitu juga tentang kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Nabi kadang mengisahkan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, maka kita benarkan semuanya, tidak boleh kita dustakan. Apa dalilnya? Ya surat Al-Hadid ayat 28 di sini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi. Kata Allah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Percaya, karena iman itu artinya percaya. Dan percayalah
ya kalian kepada Rasulnya. Rasul Allah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak boleh ya kita mendustakan beliau SAW. Karena apa yang beliau katakan itu ya semuanya adalah wahyu. Semua dalam surat yang disebutkan di sini, surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa. Ya An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu ya tidak ya berdasarkan hawa nafsunya, enggak. Berdasarkan keinginannya, enggak. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah apa? Adalah semata-mata wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kedua, wajib kita membenarkan apa-apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, makna dari syahadat Muhammad Rasulullah, menjauhkan ya ijtinabu manaha anhu wazajar. Kita menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang kepada kita. Ya, kita jauhkan diri kita dari larangan-larangan Nabi SAW. Ya, apa dalilnya? Ya, atau sebelumnya? Ya, kenapa kita harus meninggalkan apa-apa yang beliau larang? Karena semua yang dilarang oleh Nabi SAW, ya pasti terdapat kemudorotan. Ini harus kita yakini. Semua yang dilarang oleh Nabi SAW, ya, semuanya itu apa? Pasti di dalamnya terdapat kemudorotan dan keburukan. Pasti ya. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui ya. Ada hikmahnya ya, ada yang tidak kelihatan, kita bisa lihat ya. Kemudian dan sebaliknya, apa yang diperintahkan oleh Nabi pasti ada kebaikan di dalamnya. Pasti. Setiap yang dilarang ya pasti ada kemudorotan dan keburukannya. Dan sebaliknya, setiap yang diperintahkan oleh Nabi pasti ada kebaikan di dalamnya. Ini kaidah ya, dan harus kita yakini ya dua hal ini. Oleh karena itu Allah berfirman di sini ya, di dalam ayat di sini dibawakan dalilnya surat Al-Hasyr ayat 7. Ya, kita harus meninggalkan ya diri dari apa-apa yang beliau SAW larang. Apa dalilnya? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ya datang, apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambillah, terimalah. Ya, apa-apa yang beliau sampaikan maka terimalah, amalkan semuanya. Fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan sebaliknya, apa yang beliau larang kepada kalian, maka apa? Maka tinggalkan semuanya. Ya, tinggalkan semuanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ya. Karena apa? Tentunya kita melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, dan bertakwalah kalian itu sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kita ya berusaha semaksimal mungkin ya menjalankan perintah Allah, perintah Nabi, ya, dan meninggalkan larangan Allah dan larangan Nabi Muhammad SAW semampu kita. Allah yang suruh, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dalam ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Innallaha syadidul iqab. Ya, ketahuilah sungguhnya Allah itu sangat keras hukumannya. Ya, orang-orang yang tidak mau, yang melanggar, yang melakukan larangan-larangan Nabi SAW, hendaknya mereka ingat ya hukuman Allah itu sangatlah keras. Ya, sangatlah keras, syadid. Nah, ini yang ketiga. Kemudian terakhir, makna syahadat Muhammad Rasulullah yang terakhir, yang keempat, yaitu apa? Wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah Ta'ala melainkan dengan ya cara yang telah disyariatkan oleh beliau, ya, yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya dikatakan di sini, artinya kita wajib beribadah kepada Allah Ta'ala
ya menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kita wajib ittiba. Ya, kita wajib ittiba, mengikuti beliau SAW. Ya, kita wajib ittiba, mengikuti Nabi SAW. Ya, tidak boleh kita menambah-nambah. Ya, mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama ini nggak boleh kita tambah-tambah atau kita kurangi, nggak boleh. Karena agama ini sudah sempurna. Ya, tidak boleh ditambah, ya tidak boleh dikurangi. Karena sesuatu yang sudah sempurna, ya kalau ditambah berarti belum sempurna namanya. Atau kalau dikurangi berarti belum sempurna. Kalau sudah sempurna berarti nggak butuh lagi tambahan, nggak butuh lagi pengurangan. Itu baru dikatakan sempurna. Rasulullah SAW ya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan umat Islam tentang bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah. Ya, Nabi SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara ibadah yang benar. Ya. Kalau Nabi nggak ajarkan, nggak mungkin kita akan tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beliau ajarkan kepada kita semua yang sudah diajarkan. Ya, oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang lain disebutkan, ya semua ya yang membawa ke surga itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Tidak tersisa ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah, yang mendekatkan kalian ke surga, wa yubaidukum anin nar, dan yang menjauhkan kalian dari neraka, illa waqad buyyina lakum, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak ada yang tersisa, sudah lengkap semuanya. Ya sudah lengkap. Maka ya kewajiban kita ini hanya mengikuti saja, mengamalkan apa yang sudah ada ini. Ya, apa yang sudah ada, yang sudah diajarkan oleh Nabi. Enggak perlu kita ya tambah-tambah lagi, nggak perlu kita buat-buat lagi. Ya, meskipun dalam pandangan kita itu baik. Ya, meskipun kadang ada sebagian orang kan ini baik. Ya, sebenarnya dalam ya buku doa dan wirid kemarin ya, atau sebelumnya, ya mereka membuat atau menghitung zikir itu dengan apa? Dengan batu. Ya, atau mereka mengeraskan suara zikirnya, mereka zikir secara berjamaah. Ya, mereka pandang itu baik. Ya, kenapa kamu wahai Abdullah bin Mas'ud melarang kami? Ya, jadi mereka menganggap itu adalah perbuatan yang baik. Ya, maka kata Abdullah bin Mas'ud, betapa banyak orang ya yang dia berniat baik, ya dia berniat baik, dia ingin banyak ibadah, dia ingin berniat baik, tapi apa? Dia nggak dapat ya pahalanya. Ya, dia nggak dapat kebaikan. Kenapa? Karena apa? Apa yang dilakukan itu tidak pernah dipraktekkan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sia-sia ya kalau kita mengerjakan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kenapa sia-sia? Karena tertolak semuanya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Nabi SAW bersabda, ya tidak disebutkan di sini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya ya dari kami, maka fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ya, maka amalan tersebut tertolak. Ya, maka ibadah ini ya harus kita sesuaikan dengan petunjuk Nabi SAW. Maka kalau ada orang yang menyuruh kita untuk mengamalkan sesuatu misalnya, maka tanya, ya ada tidak dalilnya? Ada tidak ayatnya? Mana ayatnya yang ya menyuruh kepada amalan itu, mana ayatnya? Atau mana hadisnya? Hadisnya mana? Ya, kalau dia menyuruh kita untuk mengamalkan sesuatu, ini ada amalan kata dia, maka kita tanya, dalilnya mana Pak? Ya, Bu, mana dalilnya? Ada nggak dari ayat Al-Quran? Ada tidak dari hadis Nabi SAW? Kalau ada, maka saya akan amalkan. Kalau hadis, maka harus ditanya lagi, hadisnya sahih tidak? Ya, karena hadis ini ada yang sahih, ada yang doib, ada yang lemah, ada juga yang palsu. Maka harus ditanya lagi, itu hadisnya sahih tidak? Jangan-jangan itu hadis yang doib.
jangan-jangan itu hadis yang palsu. Ya, maka harus ditanya lagi. Ya, maka kita harus ya kritis ya. Ya harus kritis. Jangan sampai ya kita beribadah tapi sia-sia, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia penjelasan. Di sini dibawakan dalil ya tentang makna syahadat yang keempat. Dalilnya itu surat Al-Imran ayat 31. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian ya betul-betul cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Ittiba'lah, ikutlah kepada Nabi SAW. Ya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, demikian mungkin sampai sini ya pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat.